Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, Injilnya memang panjang, tapi bukan berarti ketika Injilnya panjang, mudah-mudahan khotbahnya juga tidak panjang. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, Injil hari ini berbicara mengenai perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Bapak Ibu bisa membuka kitab suci setelah pulang dari tempat ini, setelah pulang dari gereja, Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Kita bisa membayangkan sebelum orang berjumpa, tentu ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati bersama. Apa itu? Yang pertama, apa yang mendasari perjumpaan itu? Lalu yang kedua, bagaimana membuat orang dapat berjumpa? Dan yang ketiga adalah apakah mereka memiliki alasan atau dorongan untuk bertemu? Dan bahkan yang terakhir, yang sangat istimewa adalah bagaimana dan seperti apa Yesus harus bersikap. Sejarah kitab suci mengatakan dengan jelas bahwa orang Yahudi itu tidak bersahabat dengan orang Samaria. Sekali lagi saya katakan, orang Yahudi itu tidak bersahabat dengan orang-orang Samaria. Dan parahnya lagi, itu aja bukan bersahabat. Parahnya lagi adalah orang Yahudi itu selalu menganggap orang-orang Samaria adalah orang kelas 2. Orang kelas 2, bahkan orang yang buruk di mata orang-orang Yahudi. Maka dengan cara pandang seperti ini, ketika orang Yahudi memandang orang Samaria begitu buruk, maka inilah yang sebenarnya ingin dipatahkan oleh Yesus sendiri. Cara pandang ini yang ingin dibongkar oleh Yesus sendiri kepada orang-orang Yahudi. Ketika kita membaca di pada hari ini, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria terjadi pada pukul 12 siang. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria pada pukul 12 siang. Saat itu Yesus seolah melakukan perjalanan bersama dengan para murid. Tetapi kemudian datanglah perempuan Samaria. Kedatangan perempuan Samaria itu dengan maksud sebenarnya bukan untuk bertemu dengan Yesus. Dia datang hanya untuk ke sumur Yakub mengambil air. Mungkin saya bertanya ya kepada Romo Greg yang dari kampung. Romo Greg, kalau di kampung itu biasanya kalau mengambil air itu wajarnya apa? Jawabannya tengah malam nggak wajar juga ya. Kalau mengambil air itu tengah malam ya. Pada umumnya orang mengambil air di sumur itu pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Biasa pagi diambil airnya buat aktivitas sampai menjelang sore. Sore diambil buat pergi menjelang malam. Itu buat masak air, itu buat ke belakang, itu buat ke depan, itu buat ke samping, itu buat ke kanan, ya. Tetapi ketika mengambil air si perempuan Samaria pukul 12 siang itu ternyata tidak wajar. Yang lazim adalah pagi dan sore. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, memang kisah ini tampak aneh. Tetapi ketika perempuan Samaria itu menimba air bukan pada waktunya, maka awalnya terjadi perjumpaan itu memang mengalir begitu saja dan tidak jelas. Jadi ketika Yesus datang, lalu kemudian perempuan Samaria itu juga datang, yang maksudnya bukan untuk bertemu dengan Yesus, dia hanya mengambil air. Kemudian Yesus datang dan berbicara kepada si perempuan Samaria itu, saya haus, beri saya minum. Lalu dengan gampangnya si perempuan Samaria itu berkata, masakah engkau orang Yahudi meminta air kepada saya? Gak pantas. Saya apa? Saya orang, saya adalah orang yang dianggap kelas 2. Saya dinilai oleh bangsamu adalah orang yang buruk. Tetapi kenapa engkau meminta air kepada saya? Dengan demikian sebenarnya Yesus memancing perempuan Samaria dengan meminta air bukan sebagai mancing. Tapi sesungguhnya Yesus ingin mengatakan hal lain. Dia ingin berbicara tentang karunia Allah dan identitas dirinya sebagai sumber air hidup. Sekali lagi saya katakan, Yesus ingin berbicara tentang karunia Allah dan identitasnya sebagai sumber air hidup.
Maka mata air yang membawa sumber kehidupan itu ingin diberikan juga kepada si perempuan Samaria secara tidak langsung. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika Yesus mengatakan demikian, maka si perempuan Samaria itu dengan gampang mengatakan, "Ya, saya percaya kepada Engkau, Tuhan." Maka dengan peristiwa ini, Yesus ini mengubah cara pandang perempuan Samaria. Yesus datang dengan sifat kemanusiawiannya yang mau membongkar skandal dan juga masalah sosial. Skandalnya apa? Bayangkan, ketika kita mendengar Injil pada hari ini, bahwasanya si perempuan Samaria itu telah 5 kali menikah dan dia sekarang hidup bukan dengan suami yang sesungguhnya. Itu dari skandal yang dilakukan oleh si perempuan Samaria. Akan tetapi masalah sosial juga yang dihadapi oleh si perempuan Samaria adalah dia selalu dianggap sebagai orang kelas rendah, orang yang buruk di mata bangsa Yahudi. Ketika Yesus tahu, ketika Yesus memahami kehidupan perempuan Samaria, maka sekali lagi saya menyatakan si perempuan Samaria itu mengeluarkan sebuah pengakuannya dan akhirnya dia menerima dirinya sendiri dan berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, Engkau sekarang nyata terhadap kehidupanku saat ini. Engkau mengerti segala kekurangan yang ada di dalam diriku. Engkau tahu betul, Engkau paham. Maka saya percaya kepada Engkau." Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ini adalah perjumpaan secara pribadi antara Yesus dengan perempuan Samaria. Artinya sebuah komunikasi perlu berangkat dari hal yang konkret. Yesus datang kepada perempuan Samaria berangkat dari hal yang sederhana, hanya minta air. Lalu Yesus pun akhirnya memahami, mengenal lebih jauh siapa perempuan Samaria. Yesus pun tidak peduli akan apa yang dikatakan oleh orang lain, khususnya orang Yahudi, bahwasanya dia punya skandal, bahwasanya dia punya masalah sosial. Yesus itu tidak peduli. Maka dari kesempatan ini kita bersama-sama boleh melihat dan belajar dari pribadi Yesus yang senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berdosa. Dan Yesus juga tidak mengatakan kepada perempuan Samaria, "Kamu itu berdosa, kamu tidak boleh melanjutkan kehidupan ini." Tidak demikian, tetapi justru malah sebaliknya. Perempuan Samaria ketika diberlakukan seperti itu, perempuan Samaria makin membuka dirinya dan mau berubah. Maka kalau kita pikir, sebelum perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus yang dianggap sebagai asusila, dosa secara seksual, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia justru membawa orang untuk sampai kepada Yesus Kristus karena iman yang dimiliki oleh si perempuan Samaria itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apa makna perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria? Saya menuliskan makna perjumpaan itu dan saya menuliskan refleksi perjumpaan antara perempuan Samaria dalam 4 hal. Yang pertama, ternyata tanpa disadari perjumpaan itu, kalau kita mau berjumpa itu harus berangkat dari hal yang konkret yang terjadi begitu saja. Artinya, kalau saya mau berjumpa dengan siapapun, bukan karena saya memiliki motivasi pragmatis, bukan saya memiliki motivasi saya ada maunya dengan kamu. Saya mau berjumpa dengan kamu karena ada sesuatu yang saya pengen dapat, bukan itu. Tetapi sebagai manusia, memang kodratnya kita perlu berjumpa. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, Yesus pun mengerti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Yesus pun mengerti akan menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Bahkan tak jarang ketika saya buka handphone, banyak orang-orang Katolik yang menulis status, "Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi hidup saya." Itu artinya Tuhan berkarya dan dia merasakan betul bahwa Yesus sendiri dan Tuhan sendiri menjawab mengerti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil, ternyata perempuan Samaria itu hanya butuh air. Yesus memberikan air kehidupan yang sebenarnya adalah Allah sendiri yang memberi kekuatan bagi hidup. Dia tidak bisa lagi bahwasanya saya berdosa, saya tidak dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kelas 2. Akhirnya perempuan Samaria juga berpikir seperti itu. Dan di situ juga Allah terlibat dalam kehidupan semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya perempuan Samaria saja, tetapi hidup Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu mengimani siapa itu Kristus. Lalu makna perjumpaan yang ketiga,
membawa perubahan dari yang nggak percaya menjadi percaya. Dulu yang nggak berarti apa-apa, sekarang menjadi berarti apa-apa. Dan kami berempat bersyukur. Kami dulu manusia biasa, sampai sekarang sebenarnya manusia biasa. Tetapi ketika menerima amanat tabisan yang diberikan oleh Tuhan lewat pengembangan tangan para imam dan juga Bapak Uskup, kami yakin dan kami mantap akan pilihan yang boleh kami jalani. Mungkin semalam sebelum malam sebelum kami habiskan kami tidak bisa tidur. Tapi ketika sudah dihabiskan, dasar juga ini karya Tuhan yang sungguh luar biasa terhadap kami berempat. Perjalanan dari 2007 sampai dengan 2014 kami berdelapan yang akhirnya kami terpilih dan dipilih oleh Tuhan sendiri hanya berempat. Itu kalau bukan karya karunia Tuhan, saya rasa tidak mungkin. Lalu makna perjumpaan yang terakhir yang keempat adalah perjumpaan yang dimaksud antara perempuan Samaria dengan Yesus bukanlah perjumpaan yang diartikan sebagai permukaan saja. Saya berjumpa karena saya mau kumpul, saya berjumpa karena saya mau bertemu. Apalagi zaman sekarang saya berjumpa karena saya harus foto-foto, karena saya harus selfie, ya, sehingga identitas saya semakin diperjelas. Bukan, tetapi makna perjumpaan lebih mendalam. Mendalamnya apa? Perjumpaan dari hati ke hati. Apa artinya perjumpaan dari hati ke hati? Artinya saya menganggap orang lain adalah bagian dari saya, dan saya punya tanggung jawab terhadap orang lain. Contoh sederhana, bagi yang menikah, suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, istri punya tanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya. Begitu juga kami yang tertabis mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan iman, kehidupan umat sebagai umat beriman di gereja Katolik ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, inilah perjumpaan yang hebat karena kita memiliki Yesus yang hebat. Bayangkan, kalau Yesus sudah tidak berkarya lagi terhadap hidup kita, mungkin iman kita menjadi kering. Maka datanglah kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan yang senantiasa memberikan kita kelegaan ketika kita susah, ketika kita berdosa, sehingga kita berani mengatakan, ya Tuhan, saya berani mau bertobat. Tuhan memberkati.